Setelah meletakkan JJ di atas tempat tidur, ia pun ikut berbaring di samping JJ lalu merengkuh tubuh ramping itu dan membenamkan wajahnya di leher wanitanya. Nyaman dan wangi itu yang dirasakan Sander saat ia mencium aroma di leher JJ. Membuat nalurinya yang selama ini ia pendam bangkit seakan minta dituntaskan. Sander menggeram saat sesuatu di bawah sana mengeras dan terasa sakit. Diendusnya leher putih itu dan melabuhkan kecupan-kecupan kecil di sana dan meninggalkan jejak kepemilikannya. Tanpa sadar JJ menggeliat dan mengeluarkan suara laknat dari bibir mungilnya itu. Di dalam mimpi, JJ sedang bermesraan dengan Oppa Lee Min Ho yang drama Koreanya sering ia tonton bersama Raya. Oh shit. Sander sudah tak tahan lagi saat mendengar suara seksi JJ. Tapi akal sehatnya masih berfungsi, ia tak ingin merusak wanitanya sebelum mereka sah dalam hukum dan agama. Kau membuatku gila Hani. Berdekatan denganmu membuatku frustasi, ucap Sander lalu mengecup bibir mungil itu. Tapi yang dicium masih bergelut di alam mimpinya. Setelah puas mencium wanitanya, Sander bangkit dari sisi JJ menuju kamar mandi. Berendam dengan air dingin adalah solusi yang tepat untuk merendam nalurinya itu. Setengah jam berendam air dingin dan dirasa tubuhnya sudah tak seperti tadi, ia keluar dari bathtub mengambil handuk yang sudah disediakan di sana dan melilitkan di pinggangnya. Ia berjalan menuju lemari di kamar itu saat melintasi tempat tidur di mana JJ tertidur di sana. Sander dibuat frustasi lagi, bagaimana tidak? Kaos yang dipakai JJ tersingkap ke atas memperlihatkan perut putih mulusnya. Ya Tuhan! Cobaan apa lagi ini? Meraup wajahnya kasar. Baru kali ini Sander berdekatan dengan wanita hingga membuatnya hampir gila karena menahan hasrat di dalam tubuhnya. Bahkan sebelumnya Sander sering disuguhkan dengan wanita di depannya dengan pakaian seksi dan juga wanita yang ingin menggodanya, tapi Sander tidak minat apalagi berhasrat. Tapi kenapa dengan JJ ia sangat tidak tahan. Perlahan Sander mendekati wanitanya itu lalu menutupi tubuh ramping itu dengan selimut yang ada di sana. Setelah itu ia mengambil pakaian di lemari dan memakainya di kamar mandi. Setelah memakai pakaiannya ia berjalan ke lantai bawah menuju dapur untuk membuat makanan, mengingat tadi ia belum makan siang sama sekali. Dibukanya kulkas yang ada di dapur terdapat berbagai macam bahan masakan. Diambilnya ikan gurame lalu membersihkannya tanpa rasa jijik sama sekali. Tangannya sangat lihai memegang peralatan dapur. Saat ia sedang berkutat di dapur ia mendengar langkah kaki di belakangnya, ia pun menoleh. Hai, sudah bangun? Duduklah di sana, masakannya sebentar lagi matang, ucap Sander tersenyum, membuat JJ semakin terpesona. Benar-benar seksi dan tampan. Bolehkan aku memilikinya? Batin JJ mulai gila. Dedi bisa masak? Kau meremehkanku? Tidak, bukan seperti itu, soalnya baru kali ini aku lihat Dedi masak, cengir JJ memperlihatkan deretan gigi putihnya membuat wanita itu semakin manis dan menggemaskan. Ceka, kau ini, mengacak rambut JJ. Membuat wanita itu terpaku. Sudahlah sana duduk, menuju kursi makan yang tak jauh dari sana. Baiklah. Oh ya, ini di mana? Tanya JJ saat sudah mendudukkan dirinya. Tapi Sander tak menjawab, hanya menoleh sekilas lalu melanjutkan memasaknya. Beberapa menit kemudian masakan Sander sudah siap, tinggal menyajikan di meja makan. Kau butuh bantuan, Dat? Tidak perlu. Kau diam saja di situ. Taraf ini adalah masakan Chef Sander. Special for you, ucap Sander menyajikan makanan tepat di hadap JJ dengan mengerlikkan sebelah matanya, membuat JJ tersipu malu. Ayo kita makan Jen, tapi JJ masih berdiam dengan menatap Sander dengan tatapan yang sulit diartikan. Hei, apa yang kamu lihat? Tanyanya pada JJ. Tidak, Dat. Terima kasih, ucap JJ. Apapun untukmu, jawab Sander, membuat JJ membeku di tempat dan jantungnya berdetak lebih cepat. Entah ini hanya perasaan JJ saja, perlakuan Sander kali ini sedikit berbeda dan sedikit lembut. Bahkan lelaki arogan di hadapannya selalu tersenyum sejak tadi. Mereka makan dengan tenang, apalagi JJ sangat menikmati masakan Sander yang begitu sangat enak. Makannya pelan-pelan dong, Hani, ucap Sander pelan, membuat JJ tersedak dengan cekatan Sander mengambilkan minum untuk JJ. Hani? Ulang JJ bingung. Yeah. Apa salah?
Jawabnya santai. Sumpah demi apapun JJ ingin segera lari dari sana. Pria di depannya ini selalu saja membuat jantungnya berdetak dengan cepat. Salah. Bukankah itu panggilan kesayangan untuk seseorang? Tanya JJ lalu menyendok nasi dan memasukkan ke mulutnya. Ya memang benar. Karena kau kesayanganku, jawabnya santai membuat JJ kembali tersedak. Kalau makan itu dengan benar. Dari tadi tersesak terus, ucapnya lalu berpindah duduk di kursi samping JJ. Maaf. Tapi apa maksudnya? Ucap JJ memandang pria di sampingnya. Maksud? Yang mana? Tanya Sander. Pura-pura lupa? Atau memang bodoh? Kesal JJ dalam hati. Ah. Sudahlah lupakan Dat, bibir JJ sudah mengerucut sebal, membuat Sander terkekeh. Sungguh demi apapun JJ melihat sisi lain Sander jika seperti ini. Pria arogan dan dingin ini bisa tertawa? Apakah dia merupakan wanita yang beruntung, karena bisa melihat senyum manisnya? Tetaplah tersenyum seperti itu, Dat. Ucap JJ tersenyum tipis. Ya kau benar Jen. Bahkan aku sendiri lupa kapan aku bahagia seperti ini. Membuat JJ mengerutkan keningnya mendengar perkataan Sander. Aku bahagia saat bersamamu. Sungguh aku sudah tak bisa menahan apa yang aku rasakan saat ini. Saat kau berdekatan dengan pria lain, aku marah dan cemburu. Awalnya aku menyangkal semua rasa ini, tapi semakin hari semakin besar rasa ini untukmu. Dengarkan aku Jen, aku memang bukan pria muda dan aku juga bukan pria yang romantis yang pandai merangkai kata-kata. Akan tetapi percayalah aku mencintaimu, ucap Sander mengungkapkan isi hatinya. Jadilah ibu dari anak-anakku, Sander menangkup wajah JJ dengan kedua tangannya. Katakan iya Jen, ucap Sander penuh harap. JJ tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun dari mulutnya, lidahnya terasa keluh saat mendengar ungkapan hati Sander. Benarkah ini pria arogan itu? Kenapa bisa berkata lembut seperti ini? JJ menatap kedua mata berwarna abu itu. Yang biasa menatap dengan tatapan tajam tapi kali ini berbeda. Mata itu memancarkan ketulusan, cinta dan ketakutan. Melihat JJ masih berdiam, Sander menarik kedua tangannya dari pipi JJ lalu beranjak dari duduknya. Tapi saat ia akan melangkah tangannya ditahan. Dedi tak ingin mendengar jawabanku? Tanya JJ dengan menahan tangan Sander. Diammu, aku anggap sebagai jawaban darimu Jen. Sahutnya dingin. JJ terdiam saat mendengar ucapan Sander yang begitu dingin. Diammu, aku anggap sebagai jawaban darimu Jen. Sahutnya dingin. JJ terdiam saat mendengar ucapan Sander yang begitu dingin. Dasar egois. Teriak JJ saat Sander akan menaiki tangga. Kau bahkan tak memikirkan perasaanku bagaimana? Teriak JJ lagi. Seketika Sander menghentikan langkahnya. Melihat JJ mulai terisak, Sander pun menuruni tangga lagi dan menghampiri JJ yang berdiri di dekat meja makan, lalu merengkuh tubuh ramping itu. Sander begitu lemah saat melihat JJ menangis. Kau jahat Sander Clark, memukul dada Sander berkali-kali. Kau tidak tahu bagaimana tersiksanya aku saat berdekatan denganmu, jantungku ini serasa ingin lepas dari tempatnya dan kau juga telah mengambil ciuman pertamaku. Masih memukuli dada bidang yang berotot itu. Aku mencintaimu, lirih JJ. Membuat Sander tersenyum puas. Karena rencananya berhasil membuat JJ mengakui perasaannya. Karena selama ini Sander juga tahu jika JJ mencintainya tapi JJ tidak pintar menyembunyikan perasaannya. Iya aku tahu, jawab Sander dengan pongah membuat JJ mengerucut sebal. Hei, bibirmu itu ingin dikasih pelajaran ya? Ucap Sander terkekeh lalu mengecup pucuk kepala JJ bertubi-tubi. Dasar pria tua, ledek JJ. Membuat Sander memberi tatapan tajam. Hehehe. Maksudku pria tuaku yang tampan, ralat JJ sambil memperlihatkan senyumannya yang manis. Dan juga kaya, imbu Sander, membuat keduanya tertawa. Aku takut Dat. Bagaimana dengan Raya? Ucap JJ, mengungkapkan kegelisahan hatinya. Nanti kita jelaskan pelan-pelan. Tapi bagaimana jika dia tidak setuju? Dan aku juga merasa tidak pantas untukmu. Lirihnya. Siapa bilang kamu tidak pantas untukku? Ucap Sander mengeratkan pelukannya. Iya perasaanku sendiri yang mengatakannya.
Dedi begitu sempurna, tampan dan kaya sedangkan aku hanyalah seorang upik abu dan yatim piatu, ucap JJ sendu yang masih dipelukan Sander. Jauhkan pikiran negatif itu, Hani. Percayalah aku memilihmu karena kamulah yang terbaik untukku, Raya dan anak-anak kita nanti. Blus wajah JJ merona mendengar ucapan Sander. Ternyata Dedi pandai menggombal ya. Siapa yang menggombal? Aku mengatakan hal yang sejujurnya, jawab Sander lalu menggandeng tangan JJ menuju kamarnya. Sekarang jelaskan Dat kita sedang berada di mana? Ucap JJ saat mendudukkan diri sofa yang ada di kamar itu. Di puncak. Dan ini adalah tempat privasiku, tak ada yang tahu tempat ini kecuali sekretarisku. Raya. Raya juga tidak tahu. Dan sekarang tempat ini menjadi tempat kita. Kita? Ya kita. Karena sekarang kau adalah bagian terpenting dari hidupku, ucap Sander menatap JJ sangat dalam. Berjanjilah padaku apapun yang terjadi nanti jangan pernah tinggalkan aku, Hani, lanjut Sander lalu memeluk wanitanya. Iya Dat, aku berjanji. Kecuali jika Dedi mengkhianatiku, jawab JJ membalas pelukan prianya. Tidak akan pernah. Karena hatiku sepenuhnya telah terisi dengan namamu, ucap Sander. Gombol, demi Tuhan, wajah JJ merona lagi lalu menelusupkan wajahnya di dada Sander. Saat mereka sedang asik berpelukan, ponsel Sander berdering lalu melihat siapa penelpon itu dan ternyata adalah putrinya. Ya, baby, jawab Sander. Dedi di mana? Apa Dedi tahu di mana JJ? Ucap manja Raya di seberang sana. Mana mungkin Dedi tahu? Dedi sedang bertemu klien. Ucapnya bohong sambil melirik JJ yang duduk di sebelahnya dengan perasaan cemas. Sudahlah, Dedi sedang sibuk. Lalu mematikan ponselnya. Dat, apa tidak sebaiknya kita kembali ke Jakarta? Tanya JJ cemas. Tidak. Aku masih ingin bersamamu. Apa kau lupa jika hari ini kita baru jadian? Iya sih. Tapi aku takut jika Raya marah, ucap JJ lagi. Sudah jangan dipikirkan, sela Sander. Tak ingin hari bahagianya terusik. Tapi kandat, ucapan JJ terhenti saat jari besar itu menempel di bibir mungilnya. STT. Sudah aku bilang jangan dipikirkan. Sekarang ayo temani aku tidur. Aku sangat lelah, ucap Sander, tubuhnya memang benar sangat lelah. Lalu pria itu menggendong tubuh ramping itu begitu saja membuat JJ menjerit karena terkejut. Dat, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Diam. Sander membaringkan tubuh JJ di atas tempat tidur secara perlahan. Lalu pria itu ikut berbaring di sebelah JJ, tak lupa ia menelusupkan wajahnya di ceruk leher kekasihnya. Ah, ini adalah posisi ternyaman yang Sander rasakan, bahkan sekarang wangi alami JJ adalah candunya. Jika Sander nyaman tapi berbeda dengan JJ yang terlihat gelisah dan canggung. Ini pertama kalinya ia tidur dengan seorang pria, apalagi dengan posisi yang sangat intim seperti ini. Jantung JJ berdetak sangat cepat. Bisa diam tidak? Ucap Sander kesal karena dari tadi JJ tidak mau diam. Maaf Dat. Aku merasa tidak nyaman jika posisi begini, ucap JJ berkata jujur dan membuat Sander berdecak kesal. Menyebalkan sekali, kekasih kecilnya ini tidak bisa diajak romantis. Tunggu. Sejak kapan Sander bisa romantis? Dedi marah. Maaf. Mungkin aku belum terbiasa, ucap JJ saat melihat Sander merubah posisi tidur menjadi membelakanginya. Ah, ternyata dia sangat lelah ya. Pantas saja langsung nyenyak, ucap JJ saat melihat wajah Sander dari sisi samping dan hanya dengkuran halus yang terdengar. Lihatlah dia sangat tampan jika tidur seperti ini, sambil menoel-noel pipi Sander. Tapi dia menyebalkan jika sudah bangun dengan wajah datarnya itu. Tapi aku suka dan aku mencintainya, ucap JJ masih memandangi wajah Sander yang terlelap dengan memainkan bulu halus yang ada di rahang tegas pria bule itu. Puas memandangi wajah kekasihnya, JJ pun ikut terlelap dengan posisi memeluk Sander dari belakang. Setelah dirasa JJ terlelap, perlahan Sander membuka matanya lalu tersenyum. Sebenarnya tidak tidur, tepatnya hanya pura-pura tidur, jadi ia mendengar semua ucapan JJ. Sander membalikkan badannya, lalu menatap wajah cantik yang ada di hadapannya. Ia mengecup kening dan bibir mungil itu sekilas. Ah, bibir mungil itu sangat manis, bahkan Sander tak tahan.
Entah mantra apa yang kau gunakan dan membuat aku menjadi tergila-gila padamu. Lirih Sander setelah mencium bibir mungil itu. Tidurlah yang nyenyak. Aku mencintaimu, merengkuh tubuh ramping itu dalam dekapan hangatnya. Manis, sungguh sangat manis perlakuan Sander kali ini. Apa ini yang dinamakan cinta? Jika iya, maka JJ adalah cinta pertama Sander. Bagaimana bisa? Karena hanya JJ lah wanita yang bisa membuat Sander tersenyum dan merasakan kebahagiaan lagi. Dulu masa mudanya tak pernah mengenal apa yang namanya cinta dan pacaran. Masa mudanya, ia habiskan untuk kerja dan kerja, bahkan di usianya baru 15 tahun, ia sudah dituntut untuk mempelajari mengelola perusahaan keluarganya. Hingga sampai ia menikah pun karena dijodohkan. Saat ini pasangan yang baru menjalin kasih itu kembali ke Jakarta. Tepat pukul 11 malam mereka sampai di mansion keluarga Clark, baru saja tiba sudah diberondong pertanyaan dari Raya. "Kalian dari mana saja?" tanya Raya kesal dengan berkacak pinggang. "Dan kenapa kalian bisa datang bersama?" lanjutnya dengan memicingkan matanya. "Baby," tanyanya satu-satu, kan jadi bingung mau yang jawab mana dulu. Tegas Sander. "Dan kau J," tunjuk Raya dengan tatapan yang menelisik. "Ah, itu tadi aku bertemu di jalan dengan Dad." Maksudku Om Sander." JJ tergagap, kali ini ia seperti orang yang ketahuan mencuri. "Oh, jadi kalian sengaja bertemu di jalan begitu?" Raya menatap dengan tatapan mengintimidasi sedangkan Sander memijit pelipisnya. "Ray," panggil Sander. "Yes Daddy," jawab Raya penuh penekanan. "Jika kami memiliki hubungan memangnya kenapa?" tanya Sander membuat Raya mengerutkan keningnya bingung. Sedangkan JJ sudah gugup bukan kepalang. "Maksud Daddy?" "Ah sudahlah Daddy, hanya asal bicara," elak Sander. "Ray, aku permisi dulu," pamit JJ tak tahan dengan situasi tersebut. "Ya Daddy juga, mau mandi udah lengket banget badannya." Sander pun cepat berlalu. "Aneh," gumam Raya. "Aku harus cari tahu, pasti mereka menyembunyikan sesuatu." Raya membuka pintu kamar JJ dengan keras. Beruntung JJ sudah selesai memakai baju tidurnya yang berbahan satin tipis berwarna hitam begitu kontras dengan kulit putihnya. "Ray, bikin kaget aja," ucap JJ kemudian duduk di meja rias untuk memakai krim malam. "J, gue minta maaf soal tadi siang," sesal Raya. "Minta maaf kenapa?" JJ seolah tak mengerti. Itu soal perkataanku." "Suwer gue nyesel dan lo tahu sendiri kan kalau gue kesel itu kayak apa," jelas Raya penuh sesal. JJ menghela nafas sejenak, "Gak usah dibahas, lagian gue udah maafin lo kok." Diam sejenak. "Gue tahu dan sadar diri posisi gue Ray, dan thanks banget udah ngingetin," ucap JJ santai tapi dengan nada yang sedikit ketus, membuat Raya semakin bersalah. "J, gue gak bermaksud kayak gitu. Gue capek mau tidur," potong JJ. Ia paham dengan sifat Raya yang bicara asal nyeplos ketika sedang kesal. Tapi apakah Raya tak memikirkan perasaannya? Ia lelah. Bolehkah saat ini ia egois karena selama ini JJ yang selalu mengalah dan selalu mengerti Raya? Dan kali ini ia akan memberi sedikit pelajaran kepada Raya. "Selamat tidur J, semoga mimpi indah," gumam Raya sebelum menutup pintu kamar JJ. Menyesal pasti iya, karena selama ini Raya selalu egois, manja dan sombong. Raya berjalan dengan lesu menuju kamar Sander untuk curhat. Tok tok tok. "Dad, boleh Raya masuk?" tanya Raya saat sudah membuka pintu sang ayah. "Masuk aja Ray," sahut Sander tanpa menoleh karena ia sedang sibuk dengan ipatnya. "Dad," rengeknya. Jawab Sander singkat karena dirinya benar-benar sibuk karena seharian ia meninggalkan pekerjaannya demi JJ. Alhasil malamnya ia sibuk memeriksa laporan yang dikirim Devan via email. "Mau curhat?" "JJ marah sama Raya," ucap Raya dengan nada memelas. Mendengar nama JJ disebut, Sander kemudian mematikan iPad-nya dan meletakkan di meja nakas. "Wai." Lalu Raya menjelaskan pokok permasalahannya secara detail kepada Sander. "Seharusnya kamu lebih dewasa Ray, perkataanmu sangat melukai hati JJ. Minta maaflah dengan benar," nasihat Sander. "Raya udah minta maaf Dad, tapi JJ sudah terlanjur kecewa dengan Raya," ucap Raya sedih. "Kalau begitu biarkan JJ sendiri dulu," jelas Sander dan diangguki Raya. Mungkin ini adalah momen yang pas untuk membicarakan hubungannya dengan JJ.
Ray, bolehkah Dedi bicara lebih serius? Bolehkah Dedi menikah lagi? Ucap Sander to the point. Membuat Raya terkejut dan hampir saja keselak ludahnya sendiri. Pasalnya Raya sudah sering meminta Sander untuk menikah lagi. Tapi pria bule itu selalu menolak mentah-mentah. Padahal banyak wanita cantik yang selalu mendekati dedinya itu, tapi Sander tidak pernah tertarik, alasannya karena mereka tidak tulus dan hanya mengincar hartanya saja, dan itu dibenarkan Raya. Tapi sekarang ayahnya itu tiba-tiba meminta izin padanya untuk menikah lagi. Dan siapakah wanita itu yang mampu meluluhkan hati ayahnya yang sedingin es? Maksud Dedi? Mau menikah dengan siapa? Tanya Raya sangat penasaran. Ada, dia wanita cantik yang baik dan juga tulus, jawab Sander tersenyum. Dad, sudah sering kali Raya meminta Dedi untuk menikah lagi. Raya sudah besar dan Raya mengerti akan kebutuhan Dedi. Raya akan bahagia jika Dedi bahagia, ucap Raya seraya memeluk erat Dedinya. Sander tersenyum menanggapi ucapan putrinya. Ternyata di balik sifat putrinya yang manja dan egois, Raya begitu memikirkan dirinya. Ini bukan masalah kebutuhan biologis, sayang. Menikah bukanlah hal yang mudah dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Dedi memang tampan dan kaya, banyak wanita di luar sana yang tergila-gila dengan Dedi. Tapi apa mereka semua tulus? Atau mereka mau menerimamu sebagai putri sambung? Tidak semudah itu sayang, jelas Sander, sambil mengusap rambut panjang putrinya dengan sayang. Ya, Raya tahu Dad dan terima kasih karena selalu memikirkan kebahagiaan Raya. Tapi siapakah wanita itu? Kamu adalah prioritas untuk Dedi, jadi jangan berterima kasih dan kamu sangat mengenal wanita itu, Ray, ucap Sander, membuat Raya menautkan alisnya dan mendongak menatap sang Dedi. Aku mengenalnya? Sander mengangguk. Siapa? Raya tidak mempunyai kenalan tante-tante Dad, ucap Raya, bingung dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Bibir Sander berkedut ingin tertawa karena melihat wajah bingung putrinya. Ayolah Dad. Aku bingung. Tapi Dedi ingin menertawakanku. Raya mencebikkan bibirnya kesal. Otaknya bekerja keras untuk mengingat wanita yang kata Dedinya sangat ia kenal. Tapi ingatannya tiba-tiba mengingat wanita yang tinggal di depan rumahnya. Oh my god, Dad. Jangan bilang Dedi mau menikah dengan Tante Sarah janda genit di depan rumah kita itu. Big no Dad, Raya tidak setuju. Raya beranjak dari duduknya sambil berkacak pinggang dan menatap tajam Dedinya. Baby, bukan dia. Melihatnya saja Dedi sudah mual, ucap Sander, membuat Raya bernafas lega. Huf, syukurlah jika bukan janda genit itu. Tapi siapa wanita yang beruntung itu Dad? Ayolah beritahu, jangan sampai membuatku mati penasaran, kesal Raya, karena sejak tadi Sander seolah sengaja mengulur waktu. Sebenarnya dia ada di antara kita dan kamu sudah sangat mengenalnya. Langsung saja siapa dia? Terlalu bertele-tele nih Dedi, kesal Raya, membuat Sander terkekeh karena putrinya sangat terlihat tidak sabaran. Dia adalah Jenita Putri, jawab Sander dengan tegas. WHAT.